Halo, halo. Iya, Bu. Masih tiga ya yang gabung ya? Eh, Iya, Bu, mungkin masih kerja, nggak apa-apa. oh, Ditunggu dulu. tunggu aja ya. Oh, sakit. Halo, ini udah ada 6 peserta. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya. Iya.
Saya absen dulu boleh ya? Yang hadir, Areni, Hadir, Bu. Desi Ratnaini, Hadir, Bu. Dirga Ayu, Ada, Bu. Ada. Putri Catur Suryani, Ada, Bu, itu Putri sambil jaga neneknya. oke, Vina Septiani, kita lanjut ya. Ada Nur Aini tuh, Bu. Di eh Bu, ada Nur Aini tuh, Bu. Nur Aini, Iya. udah tadi dipanggil Nur Aini. Ada jawab Nur Aini? Bisa jawab? Kalau bisa ngejawab, kalau enggak apa-apa. Kita lanjut ya. Bentar, bukan dulu. Oke, ini pertemuan TTM kita yang keempat. Karena kemarin dilewat modul yang ketiga, kita sekarang mau bahas yang modul ketiga dulu sekaligus. Setelah itu kita review modul 1, 2, 3, 4 dengan cara diskusi soal latihan sama tes formatif ya. Iya. Ada kuis. Saya share dulu desktop. Oke, desktopnya udah kelihatan? Belum. Belum? Ini udah. Oke. Saya tandain dulu ya nama-nama yang tadi. Yang kelima orang yang udah hadir duluan. Ada Areni, Dirga, Vina, Putri Catur, satu lagi Nur Aini. Iya, Bu. Oke. Modul ketiga ini membahas tentang overhead pabrik. Nah, kita lanjut. Definisi dan jenis overhead pabrik. Definisi kita bisa baca di buku halaman 3.3. Nah, overhead pabrik itu pada intinya bagian dari kos produksi, tapi bersifat nggak langsung terkait dengan proses produksi itu sendiri. Nah, untuk jenis-jenis overhead pabrik, ini ada beberapa jenis. Nomor 1 ada bahan penolong. Bahan penolong itu contohnya benang, ragi, seperti yang dijelaskan pada bab pertama. Bahan penolong itu bahan yang tidak banyak digunakan, porsinya tidak sebanyak bahan baku. Nah, untuk yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, seperti supervisor, tenaga keamanan atau security, terus juga petugas kebersihan, itu masuk ke tenaga kerja tidak langsung. Nah, untuk kos produksi tidak langsung, itu masuknya ke kos-kos selain bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung, selain poin 1 dan poin 2 ya. Ya. Poin 1 dan 2. Contohnya apa? Oh, ini asuransi. Ini asuransi ya, salah. Asuransi, utilitas, pajak, baru depresiasi mesin, peralatan, gedung, terus ada juga pemeliharaan dan reparasi. Kita lanjut. Dua karakteristik overhead pabrik. Nah, overhead pabrik memiliki dua karakteristik. Yang pertama, overhead pabrik dengan produk. Yang kedua, overhead dengan volume produksi. Nah, overhead
pabrik dengan produk tidak seperti bahan baku dan tenaga kerja. Overhead pabrik dengan produk ini tidak dapat diidentifikasi pada produk jadi. Lalu yang kedua, overhead dengan volume produksi memiliki beberapa jenis pola perilaku hubungan terkait dengan volume produksi, yaitu ada overhead pabrik tetap, overhead pabrik variabel, ada overhead pabrik campuran. Nah, overhead tetap dan variabel polanya sudah jelas. Kalau overhead tetap dia bersifat tetap. Kalau yang overhead variabel dia besar cost-nya itu berbanding lurus dengan volume produksi. Nah, kalau yang ketiga campuran. Nah, campuran ini dia gabungan antara overhead tetap dan variabel. Nah, untuk campuran persamaan linearnya adalah Y sama dengan A plus BX. Ada di buku ya. Iya, Bu. Nah, sekarang lanjut ke halaman 3.6. Halaman 3.6 kita menjelaskan tentang beberapa metode untuk memisahkan unsur tetap dan variabel dari cost overhead pabrik campuran. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi mengandalkan kemampuan pengamat untuk mendeteksi pola perilaku cost dengan cara mereview data cost dan volume masa lalu. Lalu ada yang kedua, pendekatan perekayasaan industrial. Pendekatan ini menganalisis hubungan antara input dan output setiap tahap proses manufaktur. Nah, yang ketiga, analisis akun. Menggunakan metode analisis akun berarti akuntannya memeriksa dan mengklasifikasikan tiap akun cost sebagai cost yang bersifat tetap. Lalu ada yang keempat, metode diagram Serac atau scatter graph. Nah, diagram Serac ini metode yang sederhana karena menggunakan dua variabel seperti cost dan jam mesin. Nah, kita buka di halaman 3.8. Di halaman 3.8 itu ada yang namanya diagram Serac. Observasi data cost campuran, baru di bawahnya ada diagram Serac berdasarkan dari tabel 3.1. Nah, yang 40.000 itu kenapa digaris putus-putus itu merupakan cost tetap. Nah, cost tetapnya itu 40.000 per juta. Dalam juta ya ini. Iya, 40 juta. Tapi ditulis ribuan. Dalam juta, oke. Nah, cost campuran sesuai dengan yang tadi persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan cost variabel per unit. Lalu A itu cost tetap, B itu cost variabel, dan X adalah volume aktivitas. Nah, untuk menghitung cost tetap bukan cost tetap. Bentar. Cost variabel. Bentar ya. Iya, Bu.
Nah, kan tadi kita mencari dalam diagram Serac itu persamaannya Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mendapatkan Y sama dengan A plus BX, di sini di tabel sudah ada yang namanya totalan kos. Totalan kos tadi 763 juta 600. Lalu kos tetapnya yang tadi di garis putus-putus 40 juta dikali selama 1 tahun 12 bulan. Lalu diperolehlah kos campuran total dalam 1 tahun. Nah, ini dapat hasilnya nanti dimasukkan untuk mencari kos variabel per unit. Kos variabel per unit ini nanti dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan AB plus BX. Ya, variabel per unit itu dimasukkan ke dalam B tadi ya. Nah, lanjut ke yang selanjutnya, metode yang keempat, metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah sama juga menggunakan metode 2 titik, 2-point method. Nah, buka halaman 3.10. Ya, Bu. Nah, di 3.10 kos variabel itu rumusnya kos tinggi dikurang kos rendah dibagi output tinggi dikurang output rendah. Kenapa dikurang gini? Karena ada 2 titik tertinggi dan titik terendah. Nah, lihat di contoh soalnya. Untuk menentukan kos variabel bisa pakai ini yang tadi rumus di atas, kos tinggi dikurang kos rendah, sesuai dengan ini soal yang di atas tadi 72 ke 45.000, baru titik terendahnya 54.200 dengan titik terendah jam mesin 20.000. Nah, tinggal dikurangkan, dapat hasil kos variabel per jam mesin adalah 712 rupiah per jam mesin, lalu dimasukkan ke kos tetap. Kos tetapnya di sini rumusnya kos total saat tinggi dikurangi kos variabel atau output kali output tinggi. Mau dipilih salah satu boleh, sama aja. Baru setelah itu masukkan ke dalam persamaan yang tadi Y sama dengan A plus BX. Y-nya adalah kos campuran total, A-nya kos tetap, B-nya tadi kos variabel. Nah, sudah dimasukkan, itu cara mengetahui metode tinggi rendah. Nah, untuk yang metode yang terakhir, di sini ada metode analisis regresi. Analisis regresi. Nah, analisis regresi pakai persamaannya persamaan totalan sigma. Nah, bisa kita lihat di buku juga. Kita buka halaman 3.11. Udah dibuka bukunya ya. Nah, metode yang ke-6 tadi adalah analisis regresi. Analisis regresi ini sangat merupakan metode yang sederhana, lebih ilmiah dibanding metode-metode yang kelima tadi, dan disebut juga dengan metode kuadrat terkecil, least square method. Nah,
walaupun sederhana tapi efektif, jadi banyak digunakan. Nah, untuk menghitungnya, biasa yang lebih digunakan B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Nah, itu untuk mencari nilai daripada si B ya. Tadi B itu cost variabel. Terus persamaannya sama, Y sama dengan A plus BX. Nah, sesuai dengan di tabel, kita buka halaman 3.12. Nah, 3.12 kita lihat di situ sigma X-nya sudah ketahuan berapa, lebih simpel, tinggal masukin aja angka-angkanya. Terus yang di bawahnya itu sigma X kuadrat dimasukin 714 juta. Lalu didapatlah hasilnya 687,4 rupiah per jam mesin. Terus untuk si persamaan Y-nya barulah didapat. Mencari A dulu. Tapi di sini tadi di tabel ini harusnya yang tabel nomor 3 yang ada buku bisa diperbaiki itu dalam jutaan. Tulis yang untuk tabel 3 Y di halaman 311. Iya, Bu. Nah, itu masuknya dalam jutaan, jadi si 63.633 itu harus 63.633.000. Masukkan, sudah diketahui Y-nya, tinggal mencari A, masukkan ke dalam rumus, masukkan B dengan nilai X adalah 33.000. Diambil semua dari nilai rata-rata. Setelah itu, setelah dapat nilai A-nya, dimasukkanlah persamaannya tadi, Y sama dengan A plus BX. Nah, lanjut kita masuk ke sistem cost aktual dan normal. Penerapan tarif overhead pabrik memberikan manfaat sebagai berikut. Yang satu, secara ringkas membantu manajemen untuk menentukan kos produksi. Terus membantu manajemen menentukan harga jual produk. Lalu identifikasi ketak efisienan. Lalu yang keempat, melandaikan fluktuasi bulanan akibat adanya cost overhead aktual yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Oke. Lanjut. Ini penentuan tarif overhead departemen tunggal. Ada langkah-langkah yang harus diikuti untuk menentukan tarif overhead pabrik. Dibuka di halaman 319 dan 320. Oke. Ya, Bu. Lalu lanjut ya. Kita akan membahas tentang kapasitas aktivitas estimasi. Nah, kapasitas aktivitas estimasi bisa dibaca di halaman 321 sampai ke halaman 322. Lalu di belakangnya itu ada tabel. Nah, tabel itu menjelaskan tentang kapasitas tarif overhead pabrik. Nah, ada tarif overhead praktikal, normal, aktual ekspektasian, dan teoritis. Nah, itu bisa kalian hafal ya. Nah, lanjut kita ke anggaran overhead pabrik. Nah, ini adalah contoh dari anggaran overhead pabrik total. Nah, ini kita dapatkan hasilnya tabel seperti ini. Kita dapatkan dari
soal 3.23. Nah, untuk yang estimasi jumlah unit produksi 250.000. Lalu untuk bahan penolong ini didapatkan dari yang awalnya tadi diketahui dikali jumlah kapasitas unit normal dikalikan ini 250.000, jadi dapatlah segini hasilnya. Lalu tenaga kerja tak langsungnya sudah diketahui sebesar 5.000 dikali jumlah jamnya, jumlah jam kerja tak langsung adalah 15.000, jadi dikali. Nah, untuk solar mesin juga kalian bisa lihat di halaman 3.23 ya. Nanti kita akan coba latihan soal untuk soal yang sama, anggaran overhead pabrik. Oke, kita lanjut ke basis penentuan tarif overhead. Oke. Basis penentuan tarif overhead. Tarif overhead pabrik itu rumusnya adalah overhead pabrik teranggarkan dibagi basis tingkatan aktivitas estimasian. Nah, basis tingkatan estimasian ini bermacam-macam jenisnya, tergantung dengan pertimbangan perusahaan basis apa yang digunakan. Jadi beda-beda. Nah, bisa dinyatakan disebut juga cost overhead pabrik estimasian. Oke. Nah, ini akan saya jelaskan tentang jenis-jenis basis dalam penentuan tarif overhead. Ada 6. Balik lagi ke sini. Jadi, untuk yang pertama adalah basis yang digunakan adalah unit produksi atau output fisik. Nah, unit produksi tarif overhead pabriknya, jadi basis unit produksi ini diganti, basis tingkat aktivitas estimasiannya diganti jadi unit produksi estimasian. Nah, untuk yang kedua, basis yang kedua adalah basis cost bahan baku. Nah, basis cost bahan baku diganti juga, ini basis tingkat aktivitas estimasiannya diganti jadi cost bahan baku estimasian. Maaf ya, bentar. Oke, lanjut. Kita masuk ke basis yang ketiga. Basis yang ketiga itu masuk ke basis kos tenaga kerja langsung. Nah, basis yang ketiga paling banyak digunakan karena kos tenaga kerja langsung terkait dengan overhead pabrik. Nah, rumus yang digunakan sama karena persentase, jadi dia kali 100. Nah, untuk bisa dilihat di halaman 3.26 untuk jam kerja langsung sama, jadi yang hanya diganti itu hanya ininya aja sih, basis tingkat aktivitas estimasian. Kalau memang jam kerja langsung diganti dengan jam kerja langsung, namun ininya tetap yang di atas tetap overhead pabrik teranggarkan. Ini tadi ada 6. Nah, kita lanjut tentang penjurnalan. Penjurnalan cost dan jurnal overhead pabrik dibebankan. Jadi untuk jurnalnya
bisa dibuka di halaman 3.29. Nah, di 3.29 terinci tentang cost dan jurnal overhead pabrik dibebankan. Jadi, jurnal overhead pabrik dibebankan, jurnalnya produk dalam proses pada overhead pabrik dibebankan. Nah, jurnalnya ini disesuaikan dengan tadi yang sudah diambil rumus-rumusnya. Di situ setelah kalian mencari rumusnya, baru kalian menjurnal. Nah, jurnalnya bisa dibaca di halaman 3.29. 3.29 sampai 3.30. Oke, yang selanjutnya adalah cost dan jurnal overhead pabrik aktual. Ini cost pabrik aktual harus dicatat sebesar overhead pabrik aktual atau sesungguhnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Overhead pabrik aktual diakumulasi pada akun kontrol, yaitu overhead pabrik kendali. Nah, jadi penjurnalannya, pencatatannya itu diakumulasikan ke akun pabrik kendali. Pabrik overhead pabrik kendali. Oke. Nah, ini contohnya ya kayak yang tadi. Berarti harus ngulang nih. Tunggu. Nah, di contoh yang kita bahas yang selanjutnya, yang terakhir, di buku itu kan ada keterangan tentang overhead dibebankan dan overhead pabrik aktual kendali. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir dari bab 3, kita akan membahas tentang perlakuan dan disposisi variansi overhead pabrik. Oke. Nah, di sini perlakuan dan disposisi variansi overhead pabrik mula-mula akan dijelaskan tentang mengenai apa yang disebut dengan variansi. Variansi itu selisih antara overhead pabrik dibebankan yang tadi, terus sama yang terakhir kita bahas tadi itu dengan overhead pabrik kendali atau aktual. Nah, kalau misalkan si overhead overhead pabrik kendalinya itu lebih kecil. Bentar ya, catat dulu. Kalau misalnya overhead pabrik kendali lebih kecil, dia masuk ke berlebih yang dibebankan. Nah, yang dibebankannya itu seharusnya 380 lebih besar dari 355 juta
355 juta. Nah, kalau misalnya dibalik, misalnya case-nya itu mana ya? Oke, kita balik aja. Gampang. Berarti kita balik si 380 juta itu. 380 juta kita balik ke yang halaman 331. Yang 380 juta kita balik ke posisi 355 juta. Berarti 355 juta berada di posisi overhead pabrik dibebankan ya. Nah, untuk posisi 380 jutanya ada di posisi overhead pabrik kendali atau aktual. Maka jurnalnya seperti yang ini. Nih. Maka jurnalnya overhead pabrik dibebankan, overhead pabrik yang dibebankan 380 juta dikurang 355 juta, 25 juta. Oke, berarti yang dibebankan adalah 355 juta. Kan kita balik ya. Kita balik. Terus baru overhead pabrik terbeban yang kurang 380 kurang 355 adalah 25 juta. Untuk overhead pabrik kendalinya 380 juta. Terus kita balik nih. Itu kan kalau variansi yang terjadi antara overhead pabrik dibebankan dengan overhead pabrik kendali atau aktual, itu terbebannya kurang tadi kan. Nah, kalau kurang dimasukkan per jurnalnya seperti ini. Oke, ya sekarang dibalik misalnya variansi terbebannya lebih, variansi terbebannya itu kelebihan. Nah, kalau kelebihan itu berarti posisinya si overhead pabrik dibebankan itu lebih besar dari overhead pabrik kendali. Nah, berarti penjurnalannya kita balik kayak yang di tabel tadi 3.31, 380 juta itu overhead pabrik dibebankan, lalu overhead pabrik kendalinya 355 juta. Oke, terus dimasukin jurnalnya. Jurnalnya adalah seperti ini. Overhead pabrik dibebankan sebesar 380 juta. Baru overhead pabrik terbeban yang lebih adalah 25 juta. Baru overhead pabrik kendali adalah 355 juta. Oke, saya absen lagi ya. Ya, Bu. Enggak jalan recordingnya. Waduh. Jalan, Bu. Backup pakai handphone aja deh. Oke, ada 13 totalnya kita ada 15 ya? Iya. Harusnya. Oke. Saya absen ulang ya. Areni, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Dirga, Ada, Bu. Eti, Ada, Bu. Tadi. Ada, Bu. Ada, Bu. Muslihatin, Ada, Bu. Nina, Lina ada, Bu. Nunu, Ada, Bu.
Nur Aini, Ada, Bu. Putri Catur, ada ya. Ada, Bu. Rizka, Mungkin sambil kerja, Bu. Sambil kerja, Bu, Mbak Rizka. Mbak Siti ada, Ada itu, Bu. Vina, Ada, Bu. Yuhana, Ada, Bu. satu lagi siapa yang belum hadir? Bagus, Bu. Kak Udah Dwi itu. Setio. Iya, Bagus sama Dwi. Itu Bagus baru ada, Bu. Bagus, ada suaranya. Udah itu. Ada tuh, Bu. Masuk. Ini kembaran saya mana? Dwi. Kembar. Dwi mana? Belum Belum. hadir. Belum hadir ya? Dwi belum datang ya? Belum. Nggak tahu, malaman mungkin, Bu. Masih ke warung kayaknya. Lilin. Ini hari Rabu. Aku kira hari Kamis. Kalau begitu, oke. Saya stop presenting dulu ya. Ya, Bu. Kita mulai kuis untuk menambah nilai. Jadi kalau misalnya nanti tugasnya kurang bagus nilainya, bisa terbantu oleh kuis. Semua pada punya buku kan? Ya, Bu. Bikin role-nya. Ini ada chat nggak ya? Ada kan? Ada. Ada, Bu. Conference di bawah itu. Mana? Ini ya. Yang tanda pesan kecil itu di bawah. Kita pakai conversation ya. Kalau misalnya yang jawab langsung ketik aja. Ketiknya gimana ya? Jadi bawah ini, ketik aja nanti. Maksudnya ketiknya role-nya gimana? Aturan mainnya? Oh, yang Ketik mau nama. langsung Nama aja, Bu. ketik nama Pakai ya. nama aja. Oke. Kita mulai dari babnya. Saya acak aja. Cepat-cepatan. Oke, kita latihan ya, latihan. Latihan apa tes formatif? Latihan enggak, maksudnya ini latihan Percobaan. kayak contoh-contoh dulu. Ya, Bu. Oke. Bu, enggak satu-satu aja, Bu. Kalau rebutan kayaknya nanti bakalan ada yang banyak, ada yang enggak dapat, Bu. Kalau Ditanyain gini, Bu. Ditanyain nanti gini, Ibu kasih pertanyaan, terus ayo Areni jawab. Nanti kalau Areni nggak bisa jawab, nanti lempar lagi ke Bagus gitu, Bu. nggak apa-apa Gimana? sih, gitu aja. Tapi kalau misalnya ada yang udah jawab, kita batasin dulu. Iya, ya mending gitu, Bu. Dibatasin aja dulu. Batasin. Soalnya Nggak nanti jawab bisa gitu, nanti ganti yang lempar ke teman lainnya gitu, Bu. Cepat dia dapat untuk 10 orang. Udah selesai itu nanti yang 5 belum bisa jawab, baru kita kasih pertanyaan. Oke, Tapi pertanyaannya makin hitungan. Nah, terus kan makin susah, jadi harus cepat-cepat dia dapat biar semangat. Iya. Tanyain satu-satu gitu, Bu. Contoh nih ya. Oke. Perusahaan yang dalam proses bisnisnya melakukan pengkonversian dari bahan mentah atau produk setengah jadi menjadi produk jadi adalah perusahaan Coba dari awal. Alianse. Pemanufakturan.
Areni Apa itu ya? Muslihat Bu, manufaktur. Barelen. Ya Allah. nggak ditanyain toh Bu? Enggak, Kan udah enggak. Ini untuk 10 pertanyaan pertama, siapa cepat dia dapat. Oh gitu. Muslihatin Bu. Ya, kalau yang mau jawab, jangan jawab dulu, Nulis. langsung ketikin Nggak nama. nulis Bu. Ketik nama. Aturannya disuruh nulis. Kenapa Saya yang yang pada nentukan. ngomong? Nulis kan tadi suruhnya. Enggak, sebut. Ini nggak jadi. Jangan dijawab. Bukan. Apa udah? Aku sampai udah jawab. Saya sebutkan namanya, baru nanti kalian jawab. Gimana kak? Aku kamu mudeng sih. Kan gini, ini kan pertanyaannya 10 pertanyaan nih. Iya. Oke, simak ya. 10 pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya saya nggak akan nanya satu-satu. Buan dia ketik nama di conversation, itu yang jawab. Bu. Oke. Jadi nanti ini kan kita ada 15 orang. Iya. Jadi untuk yang 15 orang ini sisanya nanti 5 orang yang nggak kebagian, nanti akan saya kasih pertanyaan. Tapi pertanyaannya pasti lebih susah, makanya harus cepet-cepetan di yang 10 dulu. Oke. Oke ya. Hmm. Tapi jangan jawab dulu sebelum kalian ngetik nama. Ketik nama baru saya sebut panggil namanya baru jawab ya. Kalau yang misalnya nggak bisa jawab atau misal terhalang sambil kerja, kalau saya panggil namanya boleh diketik jawabannya di conversation. Tapi saya tunggu saya panggil dulu namanya. Udah paham Iya. belum? Sampai sini sudah paham? Iya Bu. Oke. Oke, kita mulai ya. Ya. Mbak Muslihatin jangan ngetik dulu. Nggak sabar Mbak, belum Mbak. Belum ya. Oke. Oke. Pertanyaan pertama. Pengertian dari kos konversi adalah pengertian kos konversi adalah Dirga. Hmm. Gimana Bu? Jauh dong. Siapa? Dirga. Iya, kamu kan ngetik nama. Oh iya. Itu Bu, jumlah kos tenaga kerja langsung dan semua kos overhead pabrik. Oke. 1 poin. Makasih. Oke, kayak gitu ya. Ya Bu. Udah ngerti kan? Oke, Iya. 9 pertanyaan lagi. Oke. Itu tadi contoh gak? Oh, enggak yo. Contoh lah. Lanjut. Kan itu- Tadi ibunya bilang satu poin. Ini masih pertanyaan yang gampang. Ya. Pertanyaannya adalah Ibu bikin deg-degan nah. bergema. Mantap. Jangan nge-DJ. Aini, itu matiin Aini. Kita dulu punya siapa? Punya Nuraini. Nuraini tuh. Ya Allah. Oke. Gak punya matiin juga gak? Ya. Pertanyaan nomor 2. Berikut ini merupakan kos produksi
yang terjadi di PT A. 1. Depresiasi mesin pabrik. 2. Asuransi gedung pabrik. 3. Upah lembur. 4. Upah premium. 5. Tepung terigu. 6. Telur. Oke, saya ulang ya. 1. Depresiasi mesin pabrik. 2. Asuransi gedung pabrik. 3. Upah lembur. 4. Upah premium. 5. Tepung terigu. 6. Telur. Manakah yang termasuk overhead pabrik? Nur Aini? Ini apa? Asuransi, Bu. Oke. Lagi? Oh, suruh berapa, Bu? Kan tadi disebutin ada 6. Dari 6 itu yang termasuk overhead pabrik ada apa aja yang termasuk dari 6 itu? Tadi apa aja, Bu? Oke, tidak Asuransi. bisa diulang. Lanjut. Saya ulang ya. Diulang, tapi ini untuk ngetik nama lagi. Ya. Depresiasi mesin pabrik. Asuransi gedung pabrik. Upah lembur. Upah premium. Tepung terigu. Telur. Yang termasuk overhead pabrik adalah gampang ini. Gampang banget. Selainnya, saya kasih clue. Selainnya yang nggak termasuk itu termasuk ke bahan baku atau tambahan. Suruh ini, Bu, langsung. Desi. Oke, Desi. Ya, Bu. Halo, Bu. Bu. Oke, Desi. Yang termasuk ke overhead itu ya, Bu ya? Iya. Itu upah, Bu, asuransi, Mhm. kedua. Aduh, bisa disebut sekali lagi nggak, Bu? Nggak bisa, aku aja nggak bisa. Nggak Upah bisa. lembur, Bu, terus asuransi Apa? sama halo? Iya. Asuransi, upah lembur sama Eh, Bu, satu lagi. Itu Dirgabung. lewat Bu, telur, Bu. Tepung terigu, Bu. Oke, Eti. Jawab. Depresiasi mesin pabrik, Mhm. asuransi gedung pabrik, Mhm. upah lembur, Mhm. sama upah premium. Ya, betul. Oke, lanjut. 8 pertanyaan lagi ya. Bu, mau tanya dulu, Bu. Apa? Yang udah jawab apa jawab lagi, Bu? Enggak. Enggak. Oh enggak. Ya udah. Ya udah untung. Udah diam yang udah jawab. Oke. Diam yang udah jawab. Yang jawab telur siapa? Bagus. Ingatnya telur aja itu. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah Silakan telur 100 untuk tepung terigu. Oh. Bagus. ada yang mau hitung-hitungan? Sudah mau mulai? Boleh. Wow. Boleh. Oh, belum ya? Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan ketiga tentang metode perhitungan perpetual, periode perpetual, oke?
Saya udah sebut tadi di awal. Itu clue-nya. Pertanyaannya sangat gampang. Metode sistem sediaan yang menghasilkan informasi mengenai kos bahan yang digunakan hanya pada akhir periode disebut metode. Ayo yang belum. Yo. Tadi saya ada sebut di awal antara itu dan itu, dua. Metode sistem sediaan. Nur Aini mau jawab? Bu. Nuraini. Metode perpetual. Salah. Di akhir. Bang lihatin. Periodik, Bu. Ya, betul. Periodik. Ini Halaman 2.29, guys. 1 poin. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Sini siapa cepat dia dapat ya. Jadi yang udah jawab lagi. Oh, enggak. Sama cepet dia jawab. Oke. Lagi cari soalnya nggak ada lagi. Bu, ini Ah, materi iya, pada ini modul dia. 3 doang kan, Bu? Modul 4 Modul 4. Tadi modul 2 periode. sampai modul 4. Udah. Nah, Sampai Modul 1 sampai 4, guys. Oke. di otak-atik aja modulnya. Tujuan. Oke. Sebutkan 3 metode yang digunakan untuk mengalokasikan overhead departemen pendukung ke departemen produksi. Desi? Udah jawab. Belum. Desi belum, baru Dirga, Eti, dan Muslihatin. Ya, Bu. Oke, silakan Desi. Ada metode langsung, Mm-mm, terus metode bertahap, mm-mm. sama metode aljabar atau simultan. Oke, betul. Makasih. Ini contoh Desi. Namanya Desi. Oke, 1 poin. Sesi namanya, Bu. Oke, sekarang yang hitung-hitungan ya. Yang hitung-hitungan, siapa cepat dia dapat, buka halaman Berapa? tadi baru kita bahas di bab 3, halaman 3.18. Oke. Yang ini harus dikasih tahu caranya ya. Ya, Bu. Yang udah jawab nggak boleh jawab berarti ya? Yang udah jawab nggak boleh jawab. Oke. Halaman 318. Dengan menggunakan metode tinggi rendah, besaran kos variabel per jam kerja langsung adalah datanya di halaman 317. Metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah tadi, yang tinggi dengan yang rendah dibagi dengan tinggi yang rendah. Coba. Kos dibagi jam tenaga kerja langsung. Kos tinggi, kos rendah dibagi
eh, jam tenaga kerja langsung kurang jam tenaga kerja langsung terendah. Oke, besaran kos variabel per jam kerja adalah nggak ada yang bisa jawab ini. Dirga, Bu. Dirga udah. Ya, ya. Ayo yang lain. Pertanyaannya apa, Bu? Halaman 318 ada bukunya kan semua? Ada. Nah, Yang halaman 318, yang nomor 6, dengan menggunakan metode tinggi rendah, besaran kos variabel per jam kerja langsung adalah, Harus pakai cara. iya, pakai rumus. Jelasin rumusnya. Rumus yang metode tinggi rendah tadi. tar dulu Bu. Nur Aini boleh gitu Bu. Oke, tadi saya ada sebut juga rumusnya di awal udah. Sebelum bacain soal. Ini bagus kemana suaranya nggak ada lagi? Oh bagus mau dikasih pertanyaan yang ini ya, yang susah. Terakhir dia maunya Bu. Terakhir ya, oke. Yang paling susah Bu, keluarkan Bu. Assalamualaikum. Bagus nanti yang pro. Oke, Tar dulu Bu. bisa jawab. Yang rumusnya yang 3.10 itu, guys. Ayo, yang mana? Ayo. Rumusnya. Rumusnya 3.10. Ayo. Aku pakai 3.15. Yang ditanya hanya kos variabel per jam kerja. Oke, masukin rumusnya kos variabel per jam kerja, dapat hasilnya. Ayo, siapa cepat menghitung sebelum diberi pertanyaan yang lebih sulit. Tadi Mbak Nuraini mau jawab. Iya Bu. Udah dapat. Tar dulu. Ini akhir Bu. Oke. Ayo yang lain. Mbak Areni, bagus. Dwi belum datang ya? Mbak Nina, Mbak Nunung, Putri, Rizka, Mbak Siti, Mbak Vina, Mbak Yuhana. Ayo dijawab.
Oke, Putri. Hari ini, Bu. Oh, Putri yang lebih cepat di sini. Bu, nah ini Bu. Bu, jadi itu caranya yang pertama untuk Gampang mencari pembilangnya yang atas. Cost-nya dulu, Bu. Cost tertinggi dikurangi cost terendah, yaitu cost tertingginya Mm-mm. Mm-mm. 170 juta, Mm-mm. terendahnya 62.500.000. Hmm. Juta, ya 100 juta 7.500. 107.500.000. Gimana sebutnya? Ini juta. Piye Mbak, piye Mbak? Coba diulang Mbak. Kalau Ter- nanti tertingginya yang tertingginya 170 170 juta dikurang rendahnya 62.500.000. 62.500. Kalau tingginya 62 juta. 2 juta, Mbak. Aku nulis 0 kurang 1 itu. Kepanjangan. Gitu. Terus kerja tertingginya mm-mm, 130.000 jam, dikurang terendahnya. dikurang terendahnya 25.000 jam. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya yang A Oke, 1 oke. 24. Mbak Putri ya? Ya, Oke. Berarti ini pertanyaan ke-6. Ke-6 lanjut aja yang nomor 7. Oke, buka bukunya tetap di halaman yang sama. Kerjakan lanjutannya dengan menggunakan metode tinggi rendah. Besaran kos tetap adalah rumusnya sama di halaman 310. Jawabannya adalah siapa itu? Yohana. Oke, Mbak Yuhana, silakan. Monggo, Mbak. Rumusnya mencari kos tetap yaitu Mm-mm, nilai dari kos tertinggi mm-mm, dikurangi besarnya kos variabel dikali dengan mm-mm, biaya kerja langsung pada kos tertinggi, mm-mm, yaitu mm-mm, 170 juta dikurangi dalam kurung 1024 dikali 130.000 mm-mm, sama dengan 170 juta dikurangi mm-mm, 133 juta 120.000. mm-mm. Hasil juta 880.000. Oke, benar. Mbak Yuhana, 1 poin. Oke, sekarang lanjut ke kuis pertanyaan nomor 7. Oke, nomor 7. Nomor 7. Pertanyaannya adalah oke, pertanyaannya, sebutkan basis-basis yang digunakan untuk menentukan tarif overhead pabrik. Sebutkan basis-basis yang digunakan dalam menentukan tarif overhead pabrik. Yang kita bahas hari ini, bab 3. Iya.
Areni, Bu. Mbak Areni, silakan. Yang pertama unit produksi, output fisik. Mm-mm. Bisa, Bu. Terus yang kedua kos bahan baku. Mm-mm. Yang ketiga kos tenaga kerja langsung. Mm-mm. Yang keempat jam kerja langsung. Dan yang kelima jam mesin. Mm-mm. Keenam transaksi. Oke. Mbak Areni 1 poin. Makasih. Selanjutnya pertanyaan ke 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya. Ya. Berarti tinggal 2 soal lagi. Oke. Yang nggak dapat dari sini akan diberi pertanyaan yang susah. Jadi diharapkan untuk menjawab secepat mungkin. Pertanyaannya adalah laporan kos produksi merupakan laporan yang berisi informasi mengenai berisi apa aja? Laporan kos produksi merupakan laporan yang berisi informasi mengenai seluruh produksi. laporan ada di modul tentang akuntansi kos. Laporan kos produksi merupakan laporan yang berisi informasi mengenai ada di modul 1 akuntansi kos. Mbak Nuraini? Mbak Nuraini mau jawab? Halo? Iya, Bu. Mau jawab. Menurut ini, Bu. Oke, silahkan. Jawabannya apa, Mbak? Kos laporan, Mbak. Apa tadi, Bu? Laporan kos produksi. Ya, laporan kos produksi merupakan laporan yang berisi informasi mengenai seluruh halaman 1.48 bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, terus overhead pabrik yang digunakan menghasilkan produk jadi. Oke, benar. Ya, Mbak Nuraini akhirnya. Terakhir ya, pertanyaan terakhir, oke. Oke, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir adalah Ibu, apa? next kalau ada kuis lagi, ini kuisnya disiapin dulu aja. Kuisnya disiapin dulu. Iya, jadinya kita nggak nunggu lama.
Oh, oke, makasih masukannya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Ibunya ini bikin gemeter. Kenapa gemeter? Deg-degannya masih lama Bu nunggu ini Bu. Belum makan, Bu. Jadinya apa ya, gemeter, jadi ngeblank Bu. Ibunya buka-buka buku itu kita berasa apa. Nah, ya, mau yang Ibunya sih muter-muter, Bu. Ini tangan sampai dingin semua loh, Bu. Bener Bu. Saya juga milih juga karena nanti rencananya kalau yang susah mau langsung saya bahas kasih tahu jawabannya gitu. Jadi saya milih-milih juga di sini. Oke, nanti lain kali kayak gitu aja. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Masih gemeteran ya? Enggak sih, Bu. Oke, buka halaman 3.35. 3.36 kali, Bu. 3.35. Ada nggak? Ada. Ada kan? Oke. Pertanyaannya adalah berikut merupakan asumsi yang terdapat pada kapasitas produksi teoritis, kecuali Nunung, Bu. Nah, itu di belakang ada kunci jawabannya. Nunung, Bu. Bu, nunung, Bu. Vina. Aku nggak ada ketikan, Bu. Pakai Itu udah handphone. ketik. Jawabannya mempertimbangkan terjadi interupsi dalam produksi, Bu. Oke. Mbak Vina. Oke, yang belum jawab siapa? Yang belum jawab di sini. Nunung, bagus. Si Rizka. Ini siapa yang left? Ini udah tinggal 13. Yang left siapa? Yang left, Siti Alfiah. Mbak Siti. Iya, Siti Alfiah yang left. Sama siapa ya? Mbak Siti udah nggak datang ya? Mami left, Nina. Nina Kusmiati. Mami biasanya sinyal. Iya. Ya, nanti saya absen lagi di akhir ya. Iya. Oke, sekarang buka bukunya halaman. Tes formatif 1, bab 1. Kita tuh bolak-balik modul dan Udah? cicak sampai. Udah, Bu. Ini buat yang belum kan ya? Iya, yang belum aja. Oke. Aku tak nidurin nenekku dulu sambilan, Bu. Bu, kalau tes buat formatif bagus itu ya. ada jawabannya Bu di belakang. Kenapa? Kalau tes formatif itu dikunci jawaban ada di belakang. Kalian juga ada? Iya dong. Ada? Emang ada ya? Semuanya ada, Bu. Semuanya ada. Ada, Bu. Semua modul ada itu, Bu. Masa sih? Iya, Bu. Di bagian akhir itu, Dosa Bu Udah. bohong. Di bagian Malam-malam. akhir modul. Udah, kita bahas tentang ini aja deh. Yang hitung-hitungan aja ya. Kan udah tahu jawabannya, tapi kan harus ada jalan tahu caranya juga kan? Iya, Bu. Oke. Yang ada hitung-hitungan buka halaman 1.39. Oke. Untung nggak salah, nggak jadi ditanya ya. Nggak ada anak-anak bercanda.
Setahu saya katanya cuman buat tutor yang ada jawabannya. Kalian juga ada? Bu, ada semua, ada semua. Oke deh. Buat bagus, buka halaman 139. 1.39. Gus, jawab Gus. Oke, untuk yang nomor 11, di situ kan ada tentang informasi perusahaan manufaktur PT Ampel. Nah, dari informasi di atas, besarnya kos prima adalah, jawabannya kan ada. Nah, jalannya dari mana? Bentar. Oke. Udah aku nyalain ya? Itu halaman berapa, Bu? 139. 1.39. Itu Rizka, Bu. 5. Iya. Bentar ya, Bu. Bagus. Buka grup. Gus. Buka grup. Oke, bagus lewat ya. Rizka. Nah. Ih, bagus padahal gampang banget, bagus. Ya, Rizka. Yang jawabannya yang A ya, Bu. Jalannya dari mana? Mbak, bisa dibesarin dikit nggak suaranya? Kecil banget. Kedengeran, Mbak? Punya aku nggak kedengeran kah? Dengar. Tapi kecil. Dengar nggak? Dengar banget. Oh ya udah. Oke. 110 itu dari bahan baku sama tenaga kerja langsung, Bu. Oke. Berapa bahan bakunya? Bahan bakunya 50 juta. Tenaga kerja langsungnya 60 juta. Jadi kalau dijumlah 110 juta. Betul. Rizka ya, Mbak Rizka ya? Iya, Bu. Oke, Mbak Rizka 1 poin. Makasih. Oke, langsung lanjut. Lanjut untuk pertanyaannya yang nomor 12, besarnya kos konversi berapa? Jalannya. Bagus kalau buka halaman 1.36 loh. Bagus Mbak lah. belum jawab ya? Bagus sama Mbak Nunung. Nunung, Bu. Itu udah, Bu. Silakan Mbak Nunung. Itu nomor 12 ya, Bu? Iya. Jawabannya itu B, Bu. 100. Caranya. Oh, Caranya. Caranya itu dari bahan penolong, Bu, 10 juta. Itu ditambah sama tenaga kerja langsung 60.000. 60 Juta. 60 juta, Bu. Salah lihat, Bu. Lalu ditambah sama tak langsung. Tak langsungnya itu 9 juta. Tenaga Terus kerja tak ditambah, langsung. Iya. Ditambah overhead. Overheadnya di sini 30 juta. 30 juta. Terus jadinya tuh 190 juta, Bu. 109 juta, Bu. Oke. Oke, Mbak Nunung ya. Iya, Bu. Tiga orang lagi. Udah ada yang bergabung lagi? Mbak Nina udah bergabung? Udah. Oke. Ada. Ya tapi dia susah, Bu, katanya, Bu, sinyalnya. Nggak apa-apa. Suaranya kadang nggak ada. Diketik aja conversation. Mbak Nina bagus dan Mbak Siti belum balik ya. Oke. Lanjut, masih ada pertanyaannya tuh. Gus, nomor 13, Gus. 1.40 kos produksinya
Silahkan dihitung. Ini Mbak Siti kan belum datang, berarti tinggal Bagus ya? Tadi Siti itu ada loh Bu, terus pas tengah-tengah itu dia live. Iya, kan tadi tapi bentar aja. Iya sih, Ini waktu jam belajarnya kan masih banyak. masih setengah jam. Tadi sebelum setengah jam juga dia udah live. Ya, Oke, ambil silakan Bagus. Bagus nggak ada suaranya apa live? Ada, bagus. Eh, Hei kamu Silakan. udah belum? 12 Bu. Bentar ya Bu. Nomor 13, Gus. 13. Yang saya matanya video sih. Karpeku. Video. Udah bagus. Itu suara apa ya? Oke, Bagus nggak dapat poin aja ya. Yang A Bu. Bagus. Caranya gimana? Bagus. Dapatkan Dari itu. bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, tak langsung sama overhead. Salah ya? Benar. Iya. Hore! Nunggu Bagus 5 menit. Lama banget. Oke. Lanjut kita bahas lagi yang tes formatif. Semuanya udah jawab ya, kecuali Mbak Siti belum kembali. Oke, untuk yang buka halaman 1.49. Terus ini gimana, Bu? Apanya? Kan Mbak Siti belum ada. Ya udah, jangan ditungguin Mbak Sitinya. Lanjut Enggak, aja. maksudnya masih pertanyaan. Nggak apa-apa, ini pertanyaannya siapa yang bisa dijawab. Nanti saya yang menentukan nilainya. Nah, buka halaman untuk yang pertanyaan tes formatif. Kita kan udah tahu jawaban-jawabannya, ada kunci jawaban. Iya. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana mendapatkan nilai itu, dari mana caranya, bagaimana, seperti apa. Buka halaman 1.49. Udah? Udah. Udah, yang hitungan nomor 3. 3 belum.
Ada yang bisa jawab? Oke, nggak ada yang bisa jawab. Nomor 3. Lanjut ke nomor 4 ya. Ya, Bu. Apa, Bu? Nomor 3 dilingkarin dulu. Yang nggak bisa dijawab dilingkarin. Yang mana, Bu? Halaman berapa, Bu? Bu, Halaman 1.3. Yang pakai ngetik apa pakai? 1.49. 1.49. Nomor berapa, Bu? Nomor 3. Besarnya kos produk dalam proses awal. Ini kuis lagi, Bu? Enggak, ini membahas soal aja. Yang bisa jawab, Bentar, Bu. bisa jawab saya kasih poin. Bentar, Bu. Kalau nggak bisa, ini nanti saya jelasin dari line dari grup aja kali ya. Ya. Bentar, Bu. Kasih waktu, Bu. Oke, ada yang bisa jawab? Bentar, Bu. Kasih waktu, Bu. Proses awal. Puyeng. Pas atau gimana, Bu? Nggak ada yang bisa jawab. Lamaan itunya, waktunya. Nomor 4. Dirga, Bu. Oke. Boleh? Boleh. Ya. Besarnya kos produksi periode tahun 20XX. Yang D. Jadi caranya kos produk diproduksi itu 405 juta. Terus ditambah produk dalam proses 31 Desember yang 48 juta. Jadi hasilnya yang 453 juta. Gimana? Coba ulang. Kos produksi diproduksi kan 405 juta. Terus ditambah produk dalam proses 31 Desember yang 20XX itu. Kan periode tahun 20XX kan. Gimana? 405 tambah 48 juta ya? Iya. 405 tambah 48 juta. Jadi 453 juta. Lanjut. Boleh, Bu? Bisa? Iya. Makasih. Sekarang masuk ke yang nomor 5. Ada yang bisa jawab? Mbak Putri. Mbak Putri baru ngetik apa yang tadi? Kesel ya? Oh, yang tadi jawabannya boleh dicatat ya, Mbak. Yang Dirga. Iya. Mbak Putri mau jawab nomor 5? Enggak, Bu, tadi nomor 4 sudah kebetulan, Dirga. Oh iya. Nomor 5. Ayo, Put. Boleh jawab lagi, Bu? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada. Coba Dirga bilang berapa? Besarnya kos produk terjual periode tahun 20XX. Jadi dia ada ini. Penjualan, cara ngitungnya dari penjualan kan 780 juta.
Terus ke bawah jadi produk jadi 1 Januari 20XX 34 juta. Terus ditambah kos produk diproduksi 405 juta. Ditambah? Iya, dari produk jadi 1 Januari ditambah kos produk diproduksi. Ya, jadi keluarnya itu tersedia dijual ya, Bu. 439 juta. Lalu dikurangi produk jadinya 31 Desember. Berapa tuh tadi? 25 juta. Jadi hasilnya kurang 25. Iya, terus jadi itu ditambahkan dengan penjualan. Jadi hasilnya salah. Enggak. Ditambahkan dengan tersedia dijual. Iya, enggak ada penjualan. Jadi hasilnya 414 juta. Oke, yang D. Udah. Yang lain udah dicatat kah? Oke, jadi saya jelaskan lagi ya untuk apanya itu. Pertama penjualan. Penjualan 780 juta. Lalu dicari kos produk terjualnya, mula-mula sediaan produk produk jadi 1 Januari 34 juta dengan kos produk diproduksi selama 405 juta. Lalu itu semua ditambahkan menjadi tersedia dijual. Lalu di penjualan dikurangi produk jadi 31 Desember. Produk 31 Desember yang 25 juta. Diperoleh kos produk terjual. 414. Produk terjual 414. Jadi penjualan dikurangin yang enggak usah dikurangi. Nanti buat dapetin laba kotor di bawahnya. Bukan. Untuk yang penjualan tadi yang di atas itu dikurangi dari kos produk terjual tadi. Ya, jadi hasilnya laba kotor. Tersedia dijualnya 439 juta. Dikurangi sediaan produk jadi 31 Desember 25 juta. Diperoleh kos produk terjual. Lalu untuk nomor 6-nya dilanjutkan. Laba kotor. Laba kotor, iya. Kan di penjualannya 780 juta, dikurangi kos produk terjual tadi 414 juta, jadi hasilnya 366 juta. Yang D. Ya, betul. Dicatat ya. Makasih, Bu. Bukunya. Jadi walaupun kalian gak ada ujian karena wabah corona, itu jawabannya itu, Bu. Kita juga tahu ada ilmu juga kan. Jawabannya tadi nomor 6 itu. Dari penjualan dikurangi kos produk terjual. Maka diperoleh laba kotor 366 juta. Jawabannya D. Oke, lanjut lagi yang ada hitung-hitungan. Buka halaman 2.19. Desi 219 ya. Udah dibuka? Yang nomor 11. Ada yang bisa jawab? Halaman berapa, Bu? 219. Oke, udah dibuka? Ada, Bu. Halaman 219, nomor 11. Tadi Dirga jawab 2 kali ya? 3 kali. 3 kali ya? Iya, sama yang pertama tadi 1 kali. Yang nomor 11 ada yang bisa jawab? Saya kasih kesempatan yang lain.
besarnya safety stock adalah, jawabannya ada di belakang halaman kan? Jawabannya B. Caranya dari mana? Bu. Oke, Mbak Desi. Desi bisa jawab, Bu. Boleh. Besarnya safety stock itu dari penggunaan maksimum per hari, Bu, dikurangi sebentar, Bu. Dikurangi penggunaan normal per hari, Bu. Kali penggunaan minimum per hari, Bu. Bukan. Ditambah. Ditambah, Bu. Tambah. Bu, boleh, Bu, enggak? Dikali kali. Dikali ya, Bu ya. Dikali litim ya, Bu ya. Iya. Terus itu masukin, berarti penggunaan maksimum per harinya itu 900 unit dikurangi 750 unit itu 150 dikali 7. Berapa? B. Bentar, jawabannya. B. Jawabannya B ya. Ya, Benar. Bu. Tadi jalannya benar. Kalian Tapi tadi kalau bilang ada buku Bu. informatif. Jadi kalian udah tahu semua jawabannya. Kita perlu tahu caranya. Oke, nomor 12. Ada yang bisa jawab? Eti. Boleh. Mbak Eti silakan. Iya, bentar, Bu. Aja, Bu. Order point itu caranya usage. Bentar. Usage-nya. Kok saya belum sih? Bentar, Bu. Aku udah lihat itunya. Penggunaan minimum per hari berarti 150 unit dikali letimnya 7 hari, ya kan? Terus itu kan udah kan. Nah, terus ditambah safety stock. Safety stocknya yang B tadi. Safety stocknya itu penggunaan normal per hari 750 unit. Iya nggak? Safety stocknya berapa, Mbak? Safety stocknya 1050, Kak. 10. Oh iya. Safety stocknya 1050. Itu yang kamu jawab dari awal gimana tadi, Mbak? Usage tadi kan caranya kan usage kali lead time kan. Terus ditambah safety stock. Usage-nya itu bentar, tadi mana usage? Itu usage-nya itu penggunaan minimum per hari. Dikali 7. 150 unit. Ya kan? Usage-nya penggunaan minimum per hari. Kuantitas pesanan. Itunya kan sama aja usage kali lead time. Oh, bukan, Bu, bukan. Usage-nya Usage-nya itu dari penggunaan maksimum per hari dikurangi penggunaan normal per hari. Terus dikali lead time-nya itu 7 hari. Terus ditambah safety stock-nya itu tadi kan 1050, Bu. 1050. Ore, jawabannya B, Bu. Oke, Mbak Eti. Ya, Bu. Oke. Udah habis ya yang hitung-hitungan ya? Jadi nggak ngantuk nih, Bu, kayak gini, Bu. Jangan tegang. Ini nih gampang nih. Ayo buka 230. Ini mau yang tes formatif 2, ini semua gampang. Dua 30 nomor 4.
Siapa yang bisa? Dirga, Bu. Gampang. Ntar ya Dirga, kasih kesempatan yang lain dulu. Ya. Ayo Mbak-mbak dan Mas Bagus. Silakan dijawab. Jawabannya C. Jalannya dari mana? C. Gampang loh, yuk. Ayo semangat, semangat. 15 menit lagi. Jawabannya C. Nuraini, Bu. Oke, Mbak Nuraini. Jalannya dari mana, Mbak? Caranya dapatkan nilai bahan tersedia digunakan untuk periode bulan Desember 20XX adalah 995 juta. Sediaan bulan 1, bulan 12 tanggal 1 230 ditambah pembelian selama bulan Desember 765 juta. Oke. Mbak Nunung, ya. Nuraini, Bu. Oh, salah ya. Mbak Nuraini ya. Maaf ya, Mbak. Lanjut. Nomor 5 ada yang bisa jawab? Jawabannya A. Jalannya tak ada yang bisa jelaskan caranya? Areni, Bu. Siapa? Areni. Boleh, silakan Mbak Areni. Persediaan awal 230 ditambah pembelian 765 juta. Kurangi sediaan akhir 279 juta. Jadi jawabannya A, 716 juta, Bu. Gimana Mbak? Gimana? Diulang? Sediaan awal 230 juta ditambah pembelian 765 juta dikurangi 279 juta sama dengan 716 juta. Kurang tepat, Mbak. Oh. Tapi memang benar sih jawaban. Maksudnya benar kalau segitu juga sih isinya. Jalannya tapi rumusnya salah. Coba. Gimana? Sediaan awal 1/12 itu. Mungkin dibaca yang benar, Mbak. Iya, baca yang benar, Mbak, tadi. Ada yang ketinggalan tadi. Oh, sediaan awal 1/12 bulan 12 Desember sediaan awal bulan 1 per Desember. Bener nggak itu bacanya? Persediaan awal 1 per 12 Desember 230 juta ditambah pembelian selama bulan Desember 765 juta terus persediaan akhirnya 31 per 12 Desember 279 juta. Jadi jawabannya A. Oke, Mbak. Jadi kurang jelas, Mbak. Mbak siapa? Mbak Areni ya? Iya. Oke. Jangan terperan. Kita belajar kok, sama-sama belajar, jangan tegang. Oke, kita bahas lagi yang terakhir ya. Poinnya yang terakhir ini ada yang bisa jawab? Yang terakhir ada yang bisa jawab? Nomor 6. Ini terlalu rumit, Bu. Harus dibikin metode itu. Metode yang itu ya? Iya, harus dibikin tabel-tabelan ini. Males, Bu. Ada cara gampangnya. Oh, ada cara gampangnya. Ada dong. Gimana, Bu?
nggak ada yang bisa jawab. Mbak Putri mau jawab kah? Nah itu. Boleh Mbak? Itu yang nomor 5. Oke Mbak, nggak apa-apa, lain kali ya. Kita udah bahas yang nomor 6. Jadi yang nomor 6 ini kan dia meminta jika metode yang digunakan metode MPKP, metode masuk pertama, keluar pertama. Maka kos bahan total yang akan dibebankan pada transaksi 21 Desember. 21 Desember itu kan berarti dia Sebelum. yang terakhir ya? Enggak, Bu. Saldonya, Bu. Kan 21 Desember, ini Januari. Iya kan? Iya, ini salah ini aslinya Januari atau Desember aslinya gimana ini? Januari harusnya 21 Januari. Yang Januari atau ini harus bisa ganti mana aja, ngikuti soalnya. Karena kan memang kalau mintanya dia Januari. Oke. Atau ini karena ini Januari kita ganti aja ini Desember ya. Karena nggak ada, anggap aja kalau memang dia minta di Desember tidak ada data hanya ada data Januari. Yang tertampil kan di sini hanya Januari. Terus menghitungnya itu dia kan masuk pertama harus dikeluarkan pertama. Bu. Baru tanggal 21 Desember itu dikeluarkannya 640 unit. Pertama kan 1.200. Terus tanggal 5 dikeluarkan 600, berarti 1.200 dikurang 600, sisanya tinggal 600. 11 dikeluarkan 200, sisanya tinggal 400. Oke, diterima 800 berarti harganya beda, Bu. Beda. Oke, berarti anggap 400 sama 800 ya. Terus dikeluarkan lagi 300. Berarti kita tinggal ambil yang mana? Ambil yang 400 dulu ya. Iya, jadi tinggal 400 diambil, jadi tinggal 100 dan 800, oke? Deal? Deal. Lalu diterima lagi 1.000. Berarti masuknya ada 100, 800, dan 1.000. Harganya beda-beda. Dikeluarkan 640. Berarti tadi yang ada sisa pertama adalah 100 ya? 100, ya. 100 itu di harga 27.600 masih ada. Itu udah dihabiskan. Sisanya kita ambil yang di 800 yang diterima. Iya. Sisanya dari 640 jadi 540. Ya udah. Cara cepatnya gitu. 28. Hasilnya jadi 100 dulu dikali 27.600, baru setelahnya sisanya 540 kita ambil dari yang harga 28.035 rupiah. Hasilnya didapatkan 17.898.900. Oke ya, untuk pertemuan yang kali ini sampai di sini dulu. Tadi yang udah jawab paling banyak Dirga. Terus yang jawab yang terbanyak kedua ada Mbak Areni, Mbak Desi, Mbak Eti. Saya absen lagi ya sebelumnya ya. Iya, Bu. Oke, saya panggil nanti kalian jawab ya. Mbak Areni? Hadir, Bu. Bagus. Ada tidur, Bu. Tidur. Ada. Ada. Enggak? Ada, Bu. Mbak Dwi? Dwi nggak datang ya? Iya. Nggak disebut, Bu. Udah deh tadi. Udah. Mbak Eti? Ada, Bu. Mbak Muslihatin? Ada, Bu. Mbak Nina? Mbak Nunung? Tadi Mbak Nina katanya keluar dulu, Bu, soalnya sinyalnya sama dia nggak enak badan. Mbak Nur? Mbak Nur Aini? Hadir. Mbak Putri Catur? Hadir, Bu. Mbak Rizka? Ada, Bu. Mbak Siti? Mbak Siti left tadi ya? Mbak Vina? Ada, Bu. Mbak Yuhana? Ada, Bu.
Oke. Oke ya. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti hari Jumat kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Kita bahas bab 5 ya? Iya, Bu. Modul 5. Oke, makasih ya untuk malam ini. Selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Makasih udah bikin gemeter.